Selamat siang, saya Yuwana Santi Dewi Hutek, mahasiswa S1 Alih Kredit Kebidanan pada Universitas Kusuma Husada Surakarta, angkatan ke-6 tahun 2022-2023 dengan NIM 1112008. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan education personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Sebagai persiapan awal yang harus dipersiapkan adalah buku dan alat tulis. Ya, masuk. Selamat siang, Nona. Nah, dulu ya, kayaknya Mam Bidan baru lihat nih. Sudah kenal Mam Bidan toh? Oh, baik. Mam Bidan perkenalkan ulang. Ini dengan Mam Bidan Santi ya. Silakan dulu. Oke. Jadi hari ini Mam Bidan mau menjelaskan tentang kebersihan pada remaja yang sudah mengalami menstruasi. Nona pernah dengar menstruasi? Pernah. Jadi menstruasi itu seperti perdarahan normal yang terjadi kepada semua perempuan yang sudah mengalami masa puber sebenarnya. Jadi Nona mengalami, Mam Bidan juga sama. Nah, ketika kita perempuan mengalami menstruasi, ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap perempuan. Nah, itu menjadi informasi penting yang harus Mam Bidan sampaikan untuk Nona. Nah, mungkin Mam Bidan bisa tahu namanya dulu. Siapa namanya? Maria Jessica. Lalu umurnya berapa? 11 tahun. Tinggalnya di mana? Nona sudah haid? Oh, belum haid. Umurnya berapa? 11. Berarti sebentar lagi Nona akan mengalami menstruasi karena menjadi hal yang normal kepada setiap perempuan menjelang umur 11-12 tahun mereka akan mengalami menstruasi. Karena Nona belum mengalami menstruasi, maka nanti yang Nona alami itu adalah menstruasi awal. Nah, di istilah kesehatan itu biasa disebut dengan menarche. Nah, orang yang sudah mengalami menstruasi setiap bulan dengan orang yang baru awal mengalami menstruasi, cara perawatannya, bagaimana dia merawat diri dan semuanya tidak berbeda ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini Mam Bidan mau berbagi informasi kepada Nona apa itu ya, kalau di istilah kesehatan personal hygiene. Jadi itu seperti ada campuran bahasa Inggrisnya ya terjemahin, tapi lebih kepada kebersihan diri. Personal hygiene itu sama dengan kebersihan diri. Nona biasa mandi tidak? Biasa mandi. Biasa sikat gigi tidak? Biasa. Cuci rambut? Biasa. Berarti Nona pasti sudah sedikit paham. Jadi mungkin Mam Bidan hanya perlu melengkapi sedikit-sedikit saja. Jadi seperti yang Mam Bidan sampaikan tadi, bahwa bagaimana ketika kita mengalami menstruasi, apa yang perlu kita jaga. Nah, yang pertama itu mengenai menstruasi itu dia berpengaruh terhadap diri kita itu seperti apa. Yang pertama itu kenapa kita perlu untuk menjaga kebersihan diri pada saat menstruasi. Karena ketika kita menstruasi lalu nanti kita kalau misalnya tidak ganti. Nona bayangin kalau misalnya darah di tangan terus dibungkus kain 2-3 hari, itu bagaimana aromanya? Bau. Nah, itu darah yang setetes. Apalagi kalau darah yang keluarnya banyak lalu tidak diganti, pasti itu sangat mengganggu penampilan. Lalu ketika tadinya sebelum menstruasi kita mandi pagi sore tinggal ganti celana dalam selesai, tetapi ketika kita mengalami menstruasi maka kita harus rutin setiap jam 2 jam kita harus ganti pembalut. Nah, itu juga membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya sekarang Nona belum alami haid, lalu nanti ke depannya kalau Nona sudah mengalami menstruasi, maka Nona harus mulai meluangkan waktu untuk cek ke kamar mandi, sudah basah belum? Kalau sudah basah maka harus ganti pintar. Lalu juga harus disampaikan ke mama. Nah, karena untuk pakai pembalut itu harus pakai beli. Jadi disampaikan ke mama, saya belum menstruasi, tapi saya dengar dari teman-teman bahwa ketika mereka menstruasi itu mereka harus beli pembalut. Sehingga mama juga nanti ke depannya sudah mulai punya persiapan bahwa ketika nanti Nona sudah haid, maka itu menjadi suatu kebutuhan wajib yang harus dipenuhi setiap bulan. Lalu di rumah punya kakak perempuan ada, berarti tahu tuh kakaknya sudah haid juga. Pernah lihat kakak ganti pembalut? Iya. Tidak ada tabu di dalam keluarga bahwa kalau haid tidak boleh mandi, tidak boleh ini dan itu.
Tidak berarti hebat bapak mamanya tidak terlalu ini kaku, artinya ada kebiasaan tertentu di suatu tempat itu yang haid tidak boleh mandi, haid tidak boleh keramas rambut, tapi di nona mereka yang nona lihat di kakak tidak ya, seperti biasa mandi, bersih, cuci rambut seperti biasa ketika haid. Terus apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang ketika haid lalu dia menggunakan sampo, dia harus cuci rambut pakai mandi pakai sabun, itu juga harus diterapkan dengan baik ya. Terus ketika sudah mengalami menstruasi, nona juga nanti akan ada perubahan di muka yang tadinya tidak berjerawat, bisa jadi mulai tumbuh jerawat. Terus nanti kebersihan rambutnya juga, mungkin ke pori ini nanti kelenjar ini cenderung meningkat, kelenjar minyaknya mungkin dia akan berketombe, dan itu juga harus diperhatikan. Lalu nanti kita punya kelenjar-kelenjar di sini nih, apa namanya, ketiak, jadi harus pakai apa, Rexona. Dia sudah pintar ya, jadi itu juga harus mandi pakai Rexona. Lalu pakaian dalam harus diganti pagi dan sore ketika mandi. Lalu pemilihan pembalut yang nyaman. Terus cuci muka juga. Lalu bagaimana caranya kita untuk kukunya, mana menggidan lihat. Wah, kukunya juga dipotong bersih, berarti ini benar-benar hebat nih ya, benar-benar memperhatikan kebersihan diri. Setiap mandi harus, terus Mamidan singgung sedikit ketika mandi cebo itu, cara cebonya bagaimana? Dari depan ke belakang. Itu di sekolah sudah pernah dijelaskan ya. Lalu ketika menstruasi, pembalut harus diganti 4-5 kali, seperti yang Mamidan bilang tadi, bahwa kalau misalnya sudah mulai basah, berarti harus diganti. Nah, sekarang tadi Mamidan jelaskan sepertinya di sekolah mulai dari SD kelas 5 sudah ada pelajaran tentang menstruasi, toh? Ya, kelas 6 itu diperlengkap lagi mengenai diperkaya lagi tentang ciri-ciri pubertas ya toh, dulu dah toh. Nah, sekarang sudah SMP. Makanya tadi Mamidan memberikan penjelasan, nona sepertinya sudah punya pemahaman sedikit-sedikit, mungkin sudah dapat dari ibu gurunya juga Mamidan mereka turun ke sekolah ya. Nah, mungkin Mamidan jelaskan sedikit lagi itu mengenai dampak. Bagaimana tadi kan nona sudah bahwa harus ganti, harus mandi, harus keramas. Nah, apa jadinya kalau kita tidak mandi, tidak keramas, tidak sikat gigi, tidak ganti pembalut, apa yang terjadi? Nah, takut tidak? Takut ya. Jadi kalau misalnya kita perempuan ketika kita tidak mengganti baju, tidak merawat diri, maka apa yang terjadi? Kita jadi terlihat menarik tidak? Menjadi citra diri kita, penampilan kita terlihat menarik tidak? Kalau perempuan tidak keramas, tidak mandi, terus dia haid 1-2 hari dia tidak ganti, begitu dia lewat nanti orang cium bau. Jadi yang pertama itu nanti bagaimana kita punya penampilan diri, kita nanti tampak di masyarakat bahwa dia ini tidak tahu merawat diri. Lalu yang kedua itu terhadap kita punya kebersihan alat reproduksi, itu bisa menimbulkan penyakit, bisa terjadi infeksi pada alat reproduksi. Lalu terhadap dampak psikososial, remaja atau kita perempuan ketika kita sudah tidak merawat diri, lalu nanti orang melihat kita, orang seperti cibir, orang ini kok kotor ini, akhirnya kita jadi minder, jadi malu kan? Mungkin itu saja yang bisa Mamidan jelaskan untuk Nona, karena ada beberapa informasi yang Mamidan sampaikan Nona sudah dapat di sekolah, baik dari ibu guru maupun dari petugas kesehatan yang di sekolah. Sampai di sini mungkin ada yang mau Nona tanyakan? Ada? Tidak? Tidak ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Berarti yang Mamidan sampaikan tadi cukup dipahami ya?